Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Adil Hikam dari kelas C2 Prodi PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran kitab kuning untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah literasi digital kitab kuning. Langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu memahami kitab kuning, tradisi dan relevansinya. Menggali warisan intelektual Islam melalui studi kitab kuning, tradisi pembelajaran yang telah membentuk peradaban muslim selama berabad-abad. Mengapa kitab kuning penting? Jadi mengapa kok kitab kuning itu penting menjadi peran dalam pendidikan Islam? Itu yang pertama adalah fondasi ilmu. Yang pertama itu menjadi fondasi ilmu. Maksud dari fondasi ilmu itu apa sih? Fondasi ilmu yaitu menjadi dasar pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan membentuk fondasi keilmuan yang kokoh gitu. Makanya dinamakan fondasi ilmu. Yang kedua yaitu menjadi kontinuitas. Kontinuitas itu apa sih? Kontinuitas yaitu menghubungkan generasi masa kini dengan para ulama terdahulu, menjaga rantai sanad ilmu tersebut. Jadi sanad itu perlu dijaga. Yang ketiga yaitu pedoman hidup. Ya, menjadi pedoman hidup. Menjadi pedoman hidup gitu. Pedoman hidup maksudnya pedoman hidup itu gimana? Maksudnya pedoman hidup yaitu memberikan panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terus ada jenis-jenis kitab populer dan fokus studinya. Jadi ada jenis-jenis kitab kuning. Itu yang pertama, jenis-jenis kitab kuning yang pertama yaitu adalah tafsir. Ada 4 yang pertama tafsir, kedua hadis, ketiga itu fikih, dan yang terakhir atau yang keempat itu tasawuf. Jenis-jenis kitab kuning yang tafsir yaitu seperti contoh adalah Jalalain dan Ibnu Katsir, yaitu menjelaskan tentang makna Al-Quran dengan konteks historis dan linguistik gitu. Yang kedua adalah hadis koleksi hadis seperti Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram, itu menghimpun ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terusan yang ketiga yaitu fikih. Kitab fikih seperti Fathul Qorib dan Safinatun Najah itu membahas tentang hukum Islam dalam kehidupan praktis. Terusan yang keempat atau yang terakhir yaitu tasawuf. Karya tasawuf seperti Ihya Ulumuddin mengajarkan tentang pembinaan spiritual dan akhlak mulia gitu. Terusan metode pembelajaran kitab kuning. Jadi metode pembelajaran kitab kuning itu ada 2. Yang pertama itu sorogan dan yang kedua adalah bandongan. Yang dinamakan sorogan itu apa sih? Jadi yang dinamakan sorogan yaitu metode individual di mana santri membaca kitab kuning kepada kiai atau membaca kitab kepada kiai atau ustadz untuk mendapatkan koreksi langsung dan penjelasan mendalam tentang maknanya itu. Terusan yang kedua adalah bandongan.
yang dinamakan bandongan itu apa sih? Yang dinamakan bandongan yaitu metode kelompok di mana seorang santri itu membaca di depan kelas sementara yang lain menyimak, mencatat dan mempelajari penjelasan bersama-sama. Itu yang dinamakan bandongan. Terus kedua metode ini menekankan interaksi langsung antara guru dan murid, memungkinkan transfer ilmu secara mendalam dan personal. Terus ada tantangan dan mempelajari kitab kuning di era modern kayak seperti sekarang ini kan termasuk era modern. Jadi di sini ada tantangannya juga. Nah, jadi di sini juga ada tantangannya, tantangan era modern seperti itu. Tantangannya apa aja sih? Tantangannya yang pertama yaitu minat menurun. Jadi keminatan seseorang itu menurun terhadap kitab kuning. Nah, jadi generasi muda lebih tertarik kepada konten digital cepat daripada membaca teks panjang dalam bahasa Arab. Apalagi seperti kita di Indonesia gitu kan, kadang pemuda-pemuda sekarang itu kan sulit untuk mengaji, kadang malas untuk mengaji, akhirnya belajar. Nah, jadi ini menjadi tantangan tersendiri lah karena kurangnya pengajar. Sedikitnya ulama yang menguasai kitab kuning secara komprehensif dan mampu mengajarkannya dengan efektif kan gitu. Terusan yang ketiga yaitu akses terbatas. Kitab kuning asli mahal dan sulit didapatkan. Jadi aksesnya itu terbatas karena kitab kuning yang asli itu mahal. Ada yang sampai berjuta-jutaan kan gitu. Juga di situ langka, sulit didapatkan. Makanya akses itu terbatas, terutama di luar pusat pesantren tradisional. Mungkin kalau di pesantren bisa lah kita mendapatkan kitab kuning tersebut, tapi kalau di luar itu jarang yang menjualnya kan gitu. Terus yang keempat, kesulitan bahasa. Nah, gini kan kalau kita itu di Indonesia kan bahasanya bahasa Indonesia kan beda dengan kitab kuning, sedangkan kitab kuning itu kan menggunakannya bahasa Arab. Makanya di sini ada kesulitan bahasa. Memahami bahasa Arab klasik memerlukan dasar kuat yang tidak dimiliki semua orang. Dasar-dasarnya itu apa? Dasar-dasarnya yaitu nahwu, jurumiyah, imriti dan alfiyah. Itu baru kita bisa memahami atau membaca kitab-kitab kuning tersebut. Nah, di sini ada inovasi dalam studi kitab kuning. Nah, jadi inovasi dalam studi kitab kuning, digitalisasi dan platform online seperti contoh aplikasi mobile. Platform digital seperti Rumah Kitab menyediakan ribuan kitab kuning dengan pencarian teks dan terjemahan. Pembelajaran video, video kajian kitab kuning seperti di YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain, dan media sosial yang membuat ilmu lebih mudah diakses oleh publik. Yang ketiga yaitu komunitas online. Nah, komunitas online tersebut itu mencakup grup diskusi dan forum, memungkinkan santri berdiskusi dan bertanya tentang materi yang dipelajarinya. Terus manfaat personal dan sosial dari mengkaji kitab kuning. Jadi di sini ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu yang pertama adalah pengembangan intelektual yaitu memperluas wawasan dan pemahaman tentang Islam secara komprehensif. Yang kedua yaitu pembinaan karakter yaitu membentuk
akhlak mulia dan kebiasaan baik dalam kehidupan. Terus yang ketiga yaitu kontribusi masyarakat, yaitu mampu memberikan solusi berbasis nilai Islam untuk masalah kontemporer. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kontak sosial, membangun jaringan dengan komunitas muslim yang memiliki minat sama. Terus studi kasus tokoh ulama dan kontribusi kitab kuning. Jadi di sini ada tokoh-tokoh ulama yang berkontribusi dalam pengembangan kitab kuning, seperti contohnya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Mustafa Bisri. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu pendiri Nahdlatul Ulama yang menggagas sistem pembelajaran kitab kuning modern di pesantren. Terusan Kiai Haji Wahid Hasyim yaitu menerapkan pemikiran kitab kuning dalam konteks kebangsaan dan pendidikan modern. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri mempopulerkan kajian kitab kuning melalui tulisan dan ceramah yang mudah dipahami masyarakat. Para ulama ini menunjukkan bagaimana pemahaman mendalam tentang kitab kuning dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa. Terus terakhir yaitu kesimpulan dan harapan. Jadi di sini juga ada kesimpulan dan harapan. Harapan para ulama, harapan para kiai. Harapannya untuk melestarikan warisan intelektual Islam. Yang pertama yaitu relevansi berkelanjutan, yaitu kitab kuning tetap relevan dengan adaptasi metode pembelajaran modern gitu. Walaupun zaman sudah modern tapi tetap ada kajian kitab kuning gitu. Yang kedua yaitu kolaborasi digital, sinergi antara tradisi dan teknologi membuka akses lebih luas. Yang ketiga yaitu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama yaitu generasi muda perlu melestarikan warisan intelektual ini. Begitu. Jadi ini termasuk tanggung jawab kita bersama. Kitab kuning bukan hanya tentang masa lalu, tetapi jembatan menuju masa depan yang lebih cerdas dan bermakna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.